Halo Re, selamat datang di Rekomentar. Tempatnya nih, buat kalian yang bingung pilih smartphone sama laptop macam apa sih yang cocok buat budget sama kebutuhan kalian? Langsung aja buka di rekomentar.com. Di situ kalian bakal dapat rekomendasi yang pas buat kalian. Dan juga sekarang bisa konsultasi langsung loh. Makanya buka aja rekomentar.com. Nah, kali ini kita mau bahas satu laptop ini yang udah kita pakai selama beberapa minggu. Kira-kira gimana rasanya? Dan kira-kira cocok buat siapa sih laptop yang masih saudaraan sama ROG ini? Langsung aja deh, gue David dari Rekomentar, dan ini jadi review lengkap untuk Asus ToughDisk 2021 FX 516. Kalau sebelumnya, kalian udah lihat impresi awal kita soal ToughDisk ini, kali ini kita bakal lebih fokus ke performanya, yang waktu itu belum bisa banyak kita bahas. Harus tes beneran lah ya, biar pasti nggak cuma berdasarkan spek doang. Kalau belum lihat impresi awalnya, boleh klik link di atas. Nah, ToughDisk F15 yang kita pegang kali ini, yang varian tertingginya ya, yang pakai Intel Core i7 11370H, dan ditemenin GeForce RTX 3070. Prosesornya ini Intel generasi 11, seri H35, yang fokusnya untuk laptop gaming yang lebih tipis. RAM-nya 16GB dual channel, yang masih bisa di-upgrade, serta SSD 1TB yang masih ada 1 slot kosong juga kalau mau tambah storage lagi. Di atas kertas, harusnya kenceng banget ini. Tapi sebelum ke situ, mungkin ada yang nanya, kenapa sih perlu beli ToughDisk ini dibandingkan ROG? Jadi, kalau sebelumnya seri Tough Gaming bisa dibilang posisinya sebagai laptop gaming budget, kali ini ToughDisk naik kelas. Buktinya ada varian sampai RTX 3070. Varian tingginya ini pun harga resminya ada di 30.999. Mungkin banyak yang bingung, soalnya cara harga udah setara sama ROG 15 inci lain, macam ROG Zephyrus G15, Strix sekarang yang baru, bahkan lebih mahal daripada Strix G15 yang baru juga. Dari yang kita sebutin, tentunya punya kelebihan kekurangan masing-masing. Zephyrus G15 sedikit lebih ringan, lebih kelihatan stylish, serta layarnya juga lebih mantap buat content creator, baik secara resolusi maupun akurasi warnanya. Sementara seri Strix yang pole gaming banget, terutama di Strix sekarang yang ada keystone-nya, RGB di mana-mana, dan keyboardnya yang optical mechanical. Kalau belum nonton yang soal ROG Zephyrus dan Strix sekarang yang terbaru, linknya kita taruh juga di deskripsi. Nah, kalau ToughDisk ini, ukurannya yang tergolong portable buat laptop gaming, jadi bisa lebih mobile nih. Sekilas, menurut kita secara desain sama fitur emang kelihatan lebih standar dibandingkan saudaranya. Tapi ada keunggulannya nih, di GPU-nya yang udah RTX 3070. Saat saudaranya di harga yang sama, baru RTX 3060. Jadi pertanyaannya mungkin bukan mana yang paling bagus, tapi mana yang spek sama fiturnya paling pas buat kebutuhan kalian. Soal desain, udah kita bahas di video sebelumnya, kita rekap dikit deh. ToughDisk ini lebih kelihatan kokoh, tapi sekaligus juga simple. Sesuai lah kayak namanya, kedengeran kayak tough yang bahasa Inggris artinya kuat. Bentuknya yang mengotak banget dan banyak garis tajam, kesannya kaku, tapi sekaligus nunjukin kalau laptop ini strong. Tentunya juga udah terbukti dengan udah lolos uji standar ketahanan militer. Jadi lebih ngerasa aman kan, walaupun kesannya agak ringkas dibandingkan kebanyakan laptop gaming dengan ketebalan nggak nyampe 2 cm dan beratnya sekitar 2 kg. Dari cover juga kelihatan lebih bersih dibandingkan seri Tough sebelumnya. Tulisan Tough-nya emang rada gede sih, tapi logonya udah dibikin lebih simple, kecil di pojokan aja, dan gak ada sekrup ala-ala. Bagian bawahnya juga polos aja, gak ada pola macem-macem, cuma ada 2 speaker, sama karet-karet supaya ada jarak dari meja. Oh iya, ToughDisk ini juga pakai sistem pop-up screw, jadi panelnya bisa keangkat dikit pas bautnya dibuka, biar lebih gampang kalau mau upgrade. Walaupun tergolong lumayan tipis, tapi spesifikasi yang dibawa nggak sembarangan, kayak yang udah kita sebutin di awal. Juga tetap kalian pegang kontrolnya, mau sekencang apa performanya, soalnya kalian bisa setting sendiri sesuai kebutuhan. Lagi mau yang lebih hemat daya dan lebih senyap kipasnya, atau lagi mau digaspol. Ada pilihan silent, performance, dan turbo di Armoury Crate. Tapi sayangnya nggak bisa setting manual juga kayak di ROG. Untuk setting turbo, cuma bisa dipilih kalau lagi colok charger ya. Saran kita pakai mode turbonya kalau lagi pakai aplikasi super berat aja macam game AAA, soalnya berisik banget. Walaupun kalau pakai headset sih nggak masalah. Buat kalian yang penting banget sama angka benchmark, kira-kira segini hasilnya untuk beberapa aplikasi yang kita pakai untuk acuan awal.
Kita banding benchmarknya di beberapa pilihan setting, supaya kalian juga punya gambaran bedanya kira-kira seberapa untuk masing-masing mode. Angka yang dihasilkan tergolong sangar buat laptop yang bisa dibilang laptop gaming tipis. Kombinasi Intel Core i7 11370H dengan GPU Nvidia GeForce RTX 3070 tentu nggak bisa dianggap remeh. Walaupun secara spek prosesornya cuma 4 core 8 thread, serta RTX 3070-nya pakai yang low power 80 watt aja. Beda sama contohnya ROG Strix Car yang RTX 3060-nya aja 115 watt. Tapi tetap wajar kalau ingat body Tough Dash ini yang tergolong tipis, jadi secara cooling juga lebih terbatas dibandingkan ROG yang tipe gede. Dari angka benchmark, beda antara mode performance sama turbo nggak kelihatan beda jauh ya. Kalau dibandingkan silent, baru kerasa bedanya. Sementara performa aslinya, kita coba tes dengan beberapa tipe game di berbagai pilihan setting. Buat yang agak ringan macam CSGO, di setting performance rata-rata bisa dapat sampai 170 fps. Sementara di mode turbo, rata-rata 180 fps juga bisa. Nyaman banget lah ini, angka segini, buat main gak ada frame drop signifikan juga. Buat semacam PES, buat setting performance sama turbo, secara angka sama-sama ada di kisaran 140 fps. Walaupun rasanya tetap di 60 fps sih, soalnya gamenya emang segitu. Yang jelas lancar banget. Sementara untuk Genshin Impact, bisa stabil di 60 fps, mau di mode performance atau turbo. Secara gamenya, supportnya emang segitu. Lanjut buat game AAA. Kita coba di beberapa game. Tentunya angkanya bakal naik turun ya, tergantung scene-nya lagi kayak gimana, yang bakal ngaruh ke ray tracing-nya juga. Dan buat tes ini, kita selalu pakai di setting paling tinggi ya, RTX 3070 gitu. Untuk Shadow of Tomb Raider, bisa dapat kisaran 75-110 fps di mode performance, dan 90-120 fps pas pakai mode turbo. Assassin's Creed Odyssey, rata-rata ada di rentang 45-60 fps di mode turbo, sementara kalau di performance, turun dikit ke range 42-55 fps. Red Dead Redemption 2 ada di rentang 47-60 fps untuk turbo, sedangkan di performance rata-rata antara 43-52 fps. Jadi kasarnya sih peningkatan sekitar 10% lah ya antara mode turbo dengan mode performance. Soal panasnya, ya tergolong lumayan, secara kencang banget laptopnya. Bisa pakai mode turbo juga buat kecepatan kipas yang lebih tinggi, buat cooling yang lebih maksimal. Walaupun bunyinya kenceng. Kisi buangan panasnya ada di atasnya keyboard, sebelah kiri kanan, dan di belakang sebagai titik paling panas. Sisi bagusnya, keyboardnya tetap adem, terutama di bagian WASD yang sering dipakai buat ngegame. Tombol WASD-nya ini juga ditandai dengan warna yang beda. Travel distance-nya juga lumayan dalam, 1,7 mm, untuk feedback ngetik yang lebih kerasa, terutama pas lagi main game. Keyboardnya juga dilengkapi backlight satu warna aja yang keijuan kayak gini, belum RGB ya. Bisa diatur tingkat kecerahannya, juga ada beberapa pola warna yang bisa dipilih. Bisa kontrol pakai FNF 4 atau via Armoury Crate. Buat game yang lebih enak, touch-nya lebih lebar, tapi kalau saya pribadi sih lebih senang keyboardnya yang ada numpad-nya, buat laptop 15 atau 17 inci, dibanding yang di tengah gini aja dengan ada sisi kosong di sampingnya. Tapi ya soal preferensi aja sih ini. Gak cuma soal performanya yang gahar, baterainya pun juga tergolong oke untuk laptop gaming kelas tinggi. Biasanya kan kalau pakai baterai buat penggunaan yang lebih nyantai ya, misalnya buat kerja atau buat nugas pas lagi mobile. Nah, di Armoury Crate-nya ini juga bisa dipilih nih, mau pakai GPU discrete RTX-nya atau integrated aja Iris Xe bawaan dari CPU-nya. Atau juga bisa juga setting auto. Tujuannya tentu buat lebih hemat daya pas pakai baterainya. Secara RTX 3070 tentu makan daya yang jauh lebih banyak.
Misalnya kalau lagi ngetik doang kan overkill ya kalau pakai RTX 3070. Dengan kapasitas baterai 76 Wh, waktu pemakaian yang kita dapat tergolong tinggi nih. Semuanya kita tes di mode iGPU Auto, brightness 50%, dan backlight keyboardnya nyala ya. Dan kita bisa dapat sampai 5 jam lebih. Untuk video playback, nyetel YouTube, Netflix, atau sejenisnya, di mode silent dalam 1 jam berkurang 20%, sementara kalau mode performance, kurang sekitar 24%. Sementara buat dipakai kerja, buat Microsoft Office, browsing, sambil nyetel Spotify, dalam sejam berkurang sekitar 30% di mode silent, dan 40% di mode performance. Jadi kasarnya, bisa lebih hemat baterai sekitar 20% lebih kalau pakai mode silent ini dibandingkan performance. Kalau kepepet banget, aduh pengen main game tapi nggak bawa charger. Ya bisa aja sih, cuma nggak disarankan. Main PES setengah jam di mode silent berkurang 40% baterainya, tapi rata-rata game di lock di 30 fps. Di mode performance, ngurangin 50% dalam 30 menit, dengan sama aja 30 fps juga. CSGO juga di lock di 30 fps aja kalau pakai baterai dengan draining 30% dalam 30 menit. Sedangkan Shadow of Tomb Raider ngurang 45% di 30 fps untuk waktu yang sama. Sementara kalau buat level Assassin's Creed Odyssey, baru deh nyerah. Jadi saran kita main yang enteng-enteng aja sih kalau pakai baterai, macam solitaire atau main sweeper aja. Buat ngecas baterainya lagi juga tergolong kenceng nih. Dengan charger bawaan 200 watt yang ada pola titik-titik dot matrix kayak gini, dari kosong bisa keisi full dalam 1 jam 20 menit kalau nggak sambil dipakai. Kalian juga bisa setting supaya ngecasnya nggak sampai full banget, bisa mentok di 80 atau 60% aja, biar baterainya lebih awet. Cuma karena cover layarnya dari metal, buat yang warna abu-abu ini, kalau lagi dicas ada sedikit listrik statis. Delet-delet tipis aja sih, nggak nyetrum. Lagian siapa juga sih yang megangin covernya itu pas lagi dipakai? Kalau bagian bodi lainnya aman, karena masih dari polikarbonat. Nah, yang beli laptop gaming, kebanyakan juga nggak pakai buat gaming doang. Kadang dipakai buat kerja atau belajar juga. Ada juga yang buat desain atau ngedit foto video misalnya. Buat kategori ini, juga tergolong mumpuni nih. Kita tes pakai Blender BMW dengan RTX 3070 dapat sekitar 36 detik. Sementara kalau pakai bawaan CPU aja sekitar 7 menit 13 detik. Bedanya jauh pakai banget kan? Sementara untuk Premiere Pro, video 1080p durasi 2 menit dengan color grading bisa kelar render dalam 1 menit 46 detik. Sementara video 4K durasi sama 2 menit juga bisa kelar render dalam 4 menit. Layarnya pun juga mendukung kok. Yang kita pegang ini ukurannya 15,6 inci, IPS dengan resolusi Full HD. Color gambutnya sampai 100% sRGB, lumayan lebar lah ya akurasi warnanya. Jadi lebih bagus nih buat ngedit-ngedit. Refresh rate-nya pun juga sampai 240Hz, jadi mantep nih buat gaming yang perlu FPS tinggi. Untuk Tough Dash yang lebih murah, layarnya ada yang pilihan color gambut sama refresh rate-nya lebih rendah ya, jadi pastiin aja sebelum kalian beli. Bezel layarnya atas, kiri, kanan juga tipis, jadi makin imersif nih buat multimedia. Bagian bawahnya aja agak lebar, dan ada tulisan Asus. Sayangnya, bezel tipisnya ini juga jadi salah satu kekurangan utama Tough Dash ini. Karena artinya nggak ada webcamnya di laptop yang satu ini. Padahal kepake banget nih, sering meeting atau sekolah online. Dipakai penjualan pun belum dikasih kamera eksternal, jadi ya bisa pakai HP buat jadi kamera, atau siapin budget tambahan buat beli kamera eksternal. Padahal sebenarnya, buat meeting online gitu enak nih. Ada fitur AI noise cancelling buat mic-nya, jadi bisa ngurangin background noise, lumayan signifikan pas lagi ngomong. Kira-kira seginilah bedanya. Ini untuk hasil suara perekaman dengan AI noise cancelling. Kira-kira kayak gini hasil suaranya. Coba kita bandingin bedanya kalau kita matiin. Dan ini hasil perekaman suara kalau misalnya AI noise cancellingnya kita matiin. Kira-kira inilah bedanya. Soal output audionya, kita senang DAC-nya. Soalnya lumayan jernih buat pakai headphone, cuma speakernya menurut kita agak kurang. Mungkin karena cuma 2 dan di bawah, jadi suaranya kerasa agak mendem. Menurut kita lebih enak kalau pakai headphone ya. Ya selayaknya kalau lagi pakai buat gaming atau ngedit video lah. Kira-kira kayak gini lah hasil keluar dari speakernya.
Sementara untuk konektivitasnya lengkap dengan udah Wi-Fi 6, gitu juga soal portnya. Di sebelah kiri ada port DC-in charger, port LAN, HDMI, satu port USB 3.2 Type A, satu port Thunderbolt 4 yang support power delivery, serta audio combo jack. Di sisi kanan masih ada dua lagi port USB 3.2 Type A, serta ada Kensington lock. Udah termasuk juga dengan Windows 10 Home, serta Office Home and Student 2019. Lumayan banget ini, Office-nya aja kalau beli terpisah bisa 1,9 juta sendiri. Kalau varian tinggi ini masih kemahalan buat budget kalian, ada varian lebih murahnya kok, dengan spesifikasi kayak graphic card, RAM, sama SSD yang lebih kecil, serta layar yang lebih rendah. Tapi selebihnya masih sama. Jadi, kalau Asus TUF Desk ini dengan segala kelebihan dan kekurangan sesuai dengan kebutuhan kalian, dan tentunya masuk budget, sikat aja, recommended kok. Nah, itu dia tadi Asus TUF Desk 2021. Gimana? Cocok nggak sih buat kebutuhan kalian? Kalau ada pendapat soal laptop ini, langsung aja deh komen-komen di bawah. Tapi kalau misalnya masih bingung, langsung aja deh buka di rekomentar.com. Oke, segitu dulu aja kali ya review kali ini. Silahkan like, subscribe kalau konten bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan see you.